bersama sedang merenungkan kebenaran firman di dalam masa prapaskah ini, di minggu yang kelima ini. Tuhan berbicara, firman menolong kami, karena kami tahu hanya di dalam Tuhan kami memperoleh segala sesuatu yang terbaik untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Puji Tuhan, kita ada lagi bersama di hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, kita melewati minggu lepas minggu dan kita sudah berada bersama dalam masa-masa prapaskah. Itulah sebabnya saya percaya judul atau tema daripada khotbah hari ini penting bagi kita dan sesuatu yang harus kita pastikan dalam hidup kita. Itulah tentang orang yang diselamatkan atau orang yang selamat. Ya, ini bukan nama. Ya, memang ada orang namanya selamat, gitu ya. Tapi ini adalah pengertiannya. Dia di dunia, dia mengalami anugerah Allah, dan dia sampai kepada kematian dan hidup yang kekal berikutnya, bukan di neraka tetapi di surga. Ya, amin. Sebab kita semua pasti hidup kekal. Ya, betul. Mengapa? Sebab kita manusia ini diciptakan untuk kekekalan. Ya, ada banyak sekali penjelasan dalam Alkitab tentang manusia itu kekal. Yang pertama dalam kitab Kejadian, ya, jelas dikatakan bahwa kita ini kekal, tapi tubuh akan mati. Itu sebabnya saya pernah jelaskan, sesungguhnya manusia itu diciptakan dari dua komponen. Yang pertama dari debu tanah, jadi sifatnya materi. Itu sebabnya bisa mati karena fana. Tapi debu tanah itu kemudian hembusan nafas Allah masuk ke dalam tubuh yang dari debu tanah itu, dan hembusan nafas Allah itu hidup. Ya, itu kekal. Ya, dan ketika dia masuk itu menjadi roh manusia. Karena ada roh di dalam tubuh, maka manusia menjadi hidup. Maka muncullah komponen ketiga, yaitu adanya jiwa. Maka kita bisa lihat, ya, kita bisa rasa, ya, yang mudah-mudahan mulai rasa jatuh cinta, ya, karena ada jiwa. Kalau nggak ada jiwa, nggak ada rasa jatuh cinta, ya kan? Nah, tapi hari ini kita melihat bahwa ada orang yang tidak diselamatkan, tetapi ternyata ada juga orang yang diselamatkan. Dan bagian Alkitab kita itu dari Lukas pasal 23, itu dari ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-43. Tapi dua ayat saja kita hendak bacakan bersama, ya. Sudah ada di depan, mari kita baca bersama. 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Yang kedua, kita baca bersama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Paradis." Ada orang mengatakan, orang yang masuk surga itu adalah orang yang hidupnya baik. Betul? Ya. Untuk apa hidup baik kalau masuk neraka? Ya, begitu ya kata orang, ya. Ada orang katakan, orang yang masuk neraka itu adalah orang yang hidupnya jahat. Ya, betul juga. Jadi dianggap Allah itu seperti polisi lalu lintas. Nanti lihat dia, ada ibu sen kiri belok kanan, maka dia prit gitu, ya. Karena itu salah, ya. Sen kiri belok kiri, jangan belok kanan. Ya. Jadi seolah-olah Allah itu cuma tunggu-tunggu manusia buat baik atau manusia buat jahat. Nah, tetapi keselamatan itu bukan masalah buat kebaikan atau buat kejahatan. Mengapa? Umur manusia itu panjang, ya. Kimiko sekarang umur berapa? 11 tahun, ya. Masih panjang sekali, ya. Ya. Pernah nggak bikin kesalahan sama mama atau sama Kak Alis? Pernah nggak? Pernah, ya.
Udah minta maaf belum? Ragu-ragu ya. Jadi orang berpikir, saya mau hidup baik supaya saya masuk surga. Berapa banyak? Pada umur panjang sekali. Hari ini kita baik karena berada di lingkungan yang baik. Besok kita bisa buat jahat karena kita berada di lingkungan yang jahat. Hari ini kita baik sebab kondisi kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi besok ada orang ganggu kita. Akhirnya kita katakan, satu kali oke, dua kali boleh, tiga kali lumpuh kena. Jadi tidak ada yang bisa hidup mempertahankan dalam kebaikan. Itu sebabnya jadi pertanyaan, kalau itu siapakah yang diselamatkan? Mari saya bawa kita dalam teks ini, Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Itu peristiwa Yesus disalibkan, dan kita sudah berada di minggu kelima Prapaskah, minggu depan minggu ke-6, dan itu puncaknya sehingga hari Jumat minggu berikutnya itu, disitulah kita akan memperingati penyaliban Tuhan Yesus. Hari ini mari kita mulai, kita memperhatikan apa kata firman Allah. Ada 3 salib di Golgota, betul? Di dalam ayat 33, di tempat yang bernama Tengkorak atau juga disebut Bukit Golgota. Ada 3 salib yang berjejer, yang sama, yang tingginya sama, yang kedalamannya sama, dan ada 3 laki-laki yang dipakukan di kayu salib. Tapi catatan Alkitab menyatakan bahwa ada satu, dan itu di tengah. Karena dikatakan ada yang di kiri, ada yang di kanan, ya, ada yang di kiri. Maka ada satu yang di tengah, yang Alkitab katakan dialah Yesus, sang penyelamat. Dari 3 itu satu adalah penyelamat, dan satu diselamatkan. Tetapi ada satu yang tidak diselamatkan, dengan kata lain menolak keselamatan. Oh, kalau begitu keselamatan itu ada yang menawarkannya. Jadi boleh diterima, boleh ditolak. Ya, kira-kira demikian. Kita akan lihat. Kita akan perhatikan. Yang punya nama cuma 1 juga. Dijelaskan, yaitu siapa? Yesus. Yang di kanan gak ada nama. Mau sebut namanya Allah, tak boleh juga. Ya gitu ya. Atau namanya siapa? Bukan Butet ya. Kalau Butet perempuan kan, Ucok lah berarti ya. Mungkin bisa saja Ucok. Lalu yang sebelah kiri, kita sebut aja lagi Nyom gitu ya. Bukan monyok atau bukan monyet, tapi Nyom, laki-laki juga. Maka pertanyaan, kenapa cuma ada 1 nama, Yesus, yang lain tidak ada nama? Nanti kita akan perhatikan dalam kesimpulan. Yang penting sekarang mari kita coba telusuri ayat ini. Mengapa ada yang tidak selamat dan mengapa ada yang diselamatkan? Dan kita harus pastikan, karena hanya ada 2 pembagian, yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan. Maka hari ini ketika kita bertemu dengan teks Alkitab ini, kita harus memastikan diri kita berada di posisi mana. Ya. Oh mungkin Leon bilang, apa-apa lah, saya masih muda, masih kecil, saya masih remaja, masih panjang, gak apa-apa, belum diselamatkan sekarang. Nanti kalau sudah besar, nanti saya minta diselamatkan. Bisa begitu? Siapa tahu lah hidup ini, ya kan? Tiba-tiba kita baru keluar rumah saja, ya terpeleset, ya, karena tadi malam hujan, ada genangan air atau masih ada sisa-sisa rintik-rintik yang masih ada di lantai, terpeleset, kepala kita bukan kejeduk, tetapi terbanting dan menghantam sesuatu yang begitu keras. Terjadilah pendarahan otak. Dibawa lari ke rumah sakit. Mungkin pertama ke klinik Gracia, lalu ke rumah sakit yang di sana
rojak, ya. Tapi dokter bilang, ini sudah meninggal sebelum tiba di tempat ini. Siapa yang tahu umur? Itu sebabnya kita harus memastikan keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa ditawar, bukan sesuatu yang bisa ditunda, bukan sesuatu yang bisa dijadwalkan, tetapi keselamatan itu adalah keputusan yang sangat genting, yang harus segera dan tidak bisa untuk ditunda-tunda. Maka pertanyaan, mengapa tidak diselamatkan? Mari kita akan mulai melihat ayat-ayat yang ada di teks ini. Dalam Lukas 23 ayat 34b dikatakan apa? Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya. Siapa itu? Mereka. Mereka itu siapa? Nggak dikasih nama. Ya. Nah, ada namanya. Nah, dalam kesimpulan kita akan tahu siapakah mereka. Ya. Mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Inilah ciri-ciri orang yang tidak diselamatkan karena apa? Mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ya. Padahal pakaian Yesus itu, kalau dalam sistem hukum, kalau ada orang itu punya sesuatu, lalu dia nanti mati, maka apa yang terjadi? Miliknya itu menjadi milik pewarisnya. Iya kan? Betul ya? Pak, betul Pak ya? Bapak punya mobil. Kalau Bapak nanti sudah dipanggil Tuhan, misalnya pasti Bapak akan wariskan mobil kepada siapa? Anak-anak. Yang nomor satu kepada siapa Bapak kasih? Gabriel ya, karena laki-laki. Nah, mungkin kan beliau tidak ada BPKB atas nama beliau, STNK nama beliau, tapi saya datang ke rumah, ini mobil saya. Oh, itu pasti langsung masuk di polsek, langsung ada laporan itu, ada BAP, berita acara pemeriksaan itu. Lalu kalau saya masih mempertahankan, udah masuk pengadilan. Ini susah kan disalibkan. Tapi dikatakan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Inilah ciri orang yang tidak diselamatkan, mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Orang sudah menderita, tapi penderitaan itulah yang dia cari, karena di situ ada keuntungan bagi dirinya. Saya tidak tahu apakah zaman sekarang adalah zaman seperti itu, tapi pada zaman Yesus sudah seperti itu. Ada banyak orang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Dan kalau sekarang sih saya dengar sih ada, ya. Tapi kalimatnya jadi beda. Engkau menaruh asam di atas luka perih yang engkau goreskan. Ini orang yang sedang sakit hati, ya. Sakitnya tuh di sini, katanya. Ya. Inilah. Maka tidak ada keselamatan, sebab orang itu hanya mencari keuntungan untuk dirinya. Hidupnya untuk aku. Sampai satu saat dia pun sudah tidak kenal dirinya. Ya. Ketika dia sudah marah, apa dia bilang? Kamu kenal nggak aku? Dia sendiri bertanya. Dia sendiri sudah tidak kenal dirinya. Dia tahu orang lain. Ya. Karena hidupannya berpusat pada dirinya sendiri. Yang kedua kita lihat, mengapa tidak diselamatkan? Di dalam Lukas 23 ayat 35a bisa dituliskan, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Siapa? Orang banyak. Siapa namanya? Nanti di kesimpulan. Bapak Ibu dan semua saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengapa ada orang yang tidak diselamatkan? Apakah Allah itu terlalu apa? Terlalu sulit untuk menolong manusia, terlalu sulit untuk mengampuni dosa manusia. Apakah seperti itu sehingga tidak menyelamatkan manusia? Bukan begitu, saudara. Ayat ini menunjukkan bahwa pada zaman itu penderitaan hanyalah satu,
yang disebut dengan kematian hati nurani. Seperti gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Foto ini difoto oleh Kevin Carter. Dia mendapatkan hadiah sebagai seorang fotografer terbaik di dunia, Pulitzer. Ya, untuk fotografer terbaik dunia itu Pulitzer. Ya. Tapi 3 tahun kemudian, sesudah dia menerima penghargaan sebagai fotografer terbaik dunia, dia ditemukan mati bunuh diri. Mengapa? Sudah tahu mengapa? Anak Afrika ini mati. Ya. Ini peristiwa dia sudah tidak ada orang tuanya, tidak dapat makan, dan sudah ditunggu oleh burung apa itu? Ya. Bukan burung apa? Burung yang makan tadi. Burung apa? Burung nasar atau burung apa itu? Ya, macam-macam namanya. Dia foto, dia ikut sertakan di fotonya. Dia dapat juara 1, dia dapat penghargaan, dia dapat uang. Tapi kemudian setiap kali dia memandang foto itu, hati nuraninya mulai membunuh dia. Apa yang kau buat dengan anak itu yang sudah ditunggu oleh burung nasar, burung gagak pemakan bangkai? Engkau mendapatkan kehormatan di atas kematian anak. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya, hanya jadi penonton. Ya, pernah lihat tayangan-tayangan ya? Ada peristiwa kecelakaan, banyak sekali orang, tapi tidak ada satu pun yang tolong. Semua keluarkan HP. Wah, siaran langsung. Itulah kematian hati nurani manusia. Bukan ternyata cuma zaman ini, sejak zaman Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Mereka melihat ada yang undi baju. Mereka melihat Yesus dipakukan tangannya. Mereka memperhatikan apa yang akan dia buat. Mereka menantikan reaksi Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan tidak menyelamatkan? Bukan karena Tuhan itu terlalu sulit menyelamatkan, tetapi ada banyak manusia mengalami kematian hati nurani. Ya. Tidak lagi mempunyai empati, maka Tuhan tidak bisa berbelas kasihan untuk keadaan itu. Mengapa tidak diselamatkan? Di dalam ayat berikutnya kita baca bersama, dituliskan demikian. 2-3. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya, orang lain dia selamatkan, dia sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Siapa pemimpin-pemimpin di sini? Ini mengacu kepada mereka yang datang dari bait Allah, rohaniawan, pemimpin agama saat itu. Ya. Kenapa kita simpulkan demikian? Sebab yang mereka bicarakan adalah hal rohani. Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah, biarlah sekarang ia menyelamatkan diri. Jadi ini berbicara tentang satu kerinduan bangsa Israel tentang keselamatan yang dijanjikan Allah. Mesias akan datang. Dan Yesus itulah Mesias yang sudah datang mereka tolak. Karena mereka menganggap mereka lebih tahu kebenaran firman Allah. Ya, memang betul. Mesias itu orang yang diurapi, artinya adalah pribadi yang dijanjikan Allah untuk membawa pembebasan. Tapi yang mereka pikir pembebasan secara fisik.
Karena Mesias itu harus memenuhi 3 syarat. Ya, seorang menjadi Mesias memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia haruslah adalah seorang nabi. Ya. Yang kedua, dia haruslah seorang imam, tapi juga dia haruslah seorang raja. Sebab Mesias itu yang dinubuatkan dalam Alkitab adalah pribadi yang memiliki syarat-syarat tersebut. Ya. Mereka tidak bisa menerima Yesus. Bagaimana dia raja? Itu sebabnya di atas kepala kan ditulis Injil. Inilah dia, Yesus, raja orang Yahudi. Ya. Mengolok-olok dia. Mengapa raja? Sebab jelas sekali, ya, firman Allah katakan, mereka menganggap, ya, mereka menganggap nak punya pasukan, nak punya mahkota, nak punya ini, nak punya itu, maka dia pasti bukan raja. Ya. Mereka masih bisa menerima Yesus adalah nabi, sebab dia berfirman, dia mengajarkan firman Allah, dia menyampaikan firman Allah. Mereka masih bisa menerima Yesus itu adalah imam, ya. Sebab Yesus berdoa kepada Allah untuk umat Israel. Tapi mereka menolak karena Yesus dianggap tidak memenuhi 3 syarat. Maka jelas di sini mengapa tidak diselamatkan? Sebab agama adalah lahan mencari keuntungan. Mereka mengadakan transaksi, ya. Jika engkau Mesias, selamatkan dirimu, selamatkan juga semua kami. Jadi ada transaksi. Pada prinsipnya itu adalah mereka menghina Yesus, sebab mereka mau katakan kamu tidak layak. Itu sebabnya sampai hari ini kalau orang Israel mau bertobat, mereka mestinya sudah tahu. Sebab sesudah Yesus, beberapa waktu kemudian muncullah mereka mengakui ada lagi Mesias. Ya. Tetapi semua yang mereka katakan Mesias ternyata mati dan tidak terbangkit. Sebab pemikiran mereka pembebasan itu pembebasan fisik. Terlalu lama mereka dijajah bangsa Roma. Maka yang mereka pikir pembebasan itu adalah memerdekakan Israel. Ya. Nah sekarang Israel sudah merdeka, menjadi negara yang kuat. Siapa yang memerdekakan mereka? Tidak ada Mesias dalam pengertian mereka. Itu sebabnya satu-satu Mesias sudah datang dan telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan. Tapi mengapa tidak diselamatkan? Karena para pemimpin ini hanya menjadikan agama sebagai lahan mencari keuntungan. Oh, ternyata bukan sekarang saja. Dari zaman dulu, ya, bahwa agama itu hanya menjadi tempat di mana orang memperdagangkan tanda kutip firman. Maka ada yang jual-jual firman supaya dia dapat uang. Ada di agama manapun terjadi seperti itu. Ya. Bahkan ada yang menakut-nakuti orang dengan firman supaya akhirnya orang itu melakukan apa yang diinginkan. Ya. Bukankah ini adalah dosa yang besar? Tapi bukan masalah dosa. Ini masalah hati manusia yang selalu mencari sesuatu untuk dirinya. Dan itu sudah ada di bait Allah. Itu ada dalam peristiwa penyaliban Yesus. Dan jangan-jangan itu juga ada dalam hidup manusia pada masa kini. Entah di luar gereja, tetapi juga di dalam gereja. Jangan-jangan gereja adalah menjadi satu alat untuk terjadi transaksi. Saya khawatir sekarang tidak. Tapi tunggu aja 5 tahun lagi. Pilpres, pilkada, pileg. Gereja hanya menjadi tempat seperti itu. Ya. Hanya demi keuntungan secara materi. Mengapa tidak diselamatkan? Berikutnya Lukas 23 ayat 36. Kita baca 2-3. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia.
disebut raja. Mereka mewakili kelompok kekuasaan. Sayangnya kekuasaan bukan menegakkan keadilan, tapi membungkam keadilan. Ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita pikir negara, pikir aja di rumah. Kadang-kala ya sang kakak karena punya kuasa membungkam mulut adik-adiknya ya, dan tidak menyatakan keadilan. Orang tua membungkam anak-anak ya, supaya mereka tidak membicarakan apa yang mereka rasakan dan sebagainya. Maka mengapa tidak diselamatkan? Inilah keadaan. Maka kita tidak berbicara tentang masalah-masalah di mana Allah terlalu sulit didekati. Memang betul ya, yang Allah tuntut dari kita adalah sempurna. Sebab kita makhluk yang diciptakan sungguh sangat amat baik. Wah, luar biasa ya. Tidak seperti yang lain. Ya, kalau yang lain sesudah diciptakan, maka Allah menilai semuanya baik. Tapi kalau manusia tidak, standarnya tinggi. Ya. Dan Allah menciptakan kita begitu baik. Adam dan Hawa diciptakan dengan kesucian, suci. Maka tubuhnya ada cahaya, ya kan? Yang tak bisa dilihat tembus pandang. Dari mana kita tahu? Ya buktinya Adam dan Hawa nggak pakai baju, tapi nggak mau dan sebagainya. Tapi sesudah jatuh dalam dosa, Tuhan pun matanya sakit lihat mereka, ya kan? Mereka sendiri pun jadi malu, sembunyi, cari daun, disemak, dibikin jadi baju, jadi cawat. Maka Tuhan sembelilah binatang, ambil kulitnya, buatkan pakaian untuk mereka. Jadi manusia diciptakan dalam kesucian. Jatuh dalam dosa tidak bisa lagi menjadi suci. Kita ini hanya bisa dikuduskan, tidak pernah menjadi orang suci. Hanya dikuduskan oleh darah Yesus. Beda ya, suci itu tidak pernah ada celah setitik pun. Kudus itu sudah bercelah, sudah berdosa, tapi oleh anugerah Allah di dalam Kristus itu dipisahkan dari dunia yang berdosa. Ya. Jadi kita masih di dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Itulah kudus. Ya. Mengapa tidak diselamatkan? Bukan berarti karena Allah tidak peduli dengan manusia, tapi manusia hatinya sudah hitam, sudah membatu. Ya. Dan terakhir, kita lihat Lukas 3:39a, kita baca bersama. 2-3. Seorang dari penjahat yang digantung itu apa? Mengaku jahat. Oh, kalau yang tadi itu orang-orang baik-baik semua, ya kan? Orang-orang yang tidak buat kejahatan, buktinya nggak disalib, tapi juga nggak diselamatkan. Lah ini memang pasti dia tidak diselamatkan. Kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Orang yang tidak kena hukum tidak selamat, orang yang kena hukum juga tidak selamat. Apalagi orang yang dihukum ini, dia sadar dia orang berdosa, namun dia tetap cinta akan dosa. Kalau dia sudah berdosa, sudah di kayu salib kan, mestinya kan dia ngomongnya nggak usah yang seperti itu. Kalau kita bilang sekarang apa? So lu juga gitu, iya kan? Udah berdosa, masih ngomong. Jika engkau anak Allah, ya, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah juga kamu. Ya. Jadi seorang dari penjahat itu menjadi dia, maka diinterupsi oleh yang di samping lagi. Bapak Ibu dan semua saudara, bukankah ada begitu banyak manusia? Dia sadar dia orang berdosa, namun tetap cinta dosa. Ya. Dia tahu buat perbuatan ini dosa, tapi terus juga masih lakukan. Sehingga hari Minggu dia bertobat, hari Senin sampai hari Sabtu dia lakukan lagi. Maka hari Minggu itu hanyalah absen untuk mengaku dosa. Ya. Itu sebabnya gereja tidak bisa maju. Mengapa dipenuhi dengan pelaku-pelaku dosa yang nanti hari Minggu baru minta ampun? Hanya supaya hati nuraninya tenang,
Ada yang datang dengan berpikir supaya Tuhan senang, saya bawa persembahan lah banyak-banyak. Persembahannya masuk surga, orangnya masuk neraka. Banyak sekali, bukan cuma pada saat itu. Orang sadar dia berdosa namun tetap cinta akan dosa. Sudah berdosa tapi masih ngomong jelek lagi sama orang lain yang lebih baik dari dia. Bukankah itu dia tetap cinta dengan perbuatan dosa? Maka jadi pertanyaan, siapakah yang diselamatkan? Mari kita baca 3 ayat ini dalam konteks yang sama. Mari kita baca 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lukas 23:34a. Yang kedua kita baca 2, 3. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Dan yang ketiga Lukas 23:42, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. 3 ayat ini memberikan kepada kita gambaran, bahkan kesimpulan siapakah yang diselamatkan. Dan herannya tidak ada satupun nama dari orang yang diselamatkan ini. Nggak ada namanya. Maka ini memberikan kepada kita peluang. Tapi ingat, orang-orang yang tidak diselamatkan pun tidak ada namanya, dan itu dapat menjerumuskan kita. Maka saya berani mengatakan, mengapa tidak dicatat nama orang-orang di sini? Karena itu adalah saya dan saudara. Itu sebabnya harus ada pilihan hari ini. Namamu ada di dalam bilangan orang yang diselamatkan, atau namamu ada dalam bilangan orang yang tidak diselamatkan. 3 ayat ini total memberikan kepada kita gambaran siapakah yang dapat diselamatkan. Dimulai dari ayat 23, ayat 34a. Lukas 23:34a. Ya Bapa, ampunilah mereka. Artinya apa? Saya dan saudara sudah diberikan pengampunan oleh Allah. Loh, kok bisa? Iya, ini perkataan Yesus, ini doa Yesus. Yesus tidak peduli engkau adalah orang yang bagaimana, ya, orang yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yesus tidak peduli engkau adalah orang yang penderitaan yang menjadi tontonan bagimu. Bahkan kau senang lihat orang menderita, engkau sengaja buat orang menderita, dan itu menjadi tontonan yang menyenangkan hatimu. Yesus tidak peduli engkau orang seperti itu. Yesus tidak peduli engkau jadikan agama lahan mencari keuntungan. Yesus tidak peduli engkau penguasa tapi tidak menegakkan keadilan, bahkan membungkam keadilan. Yesus tidak peduli engkau orang berdosa yang masih suka buat dosa terus. Dia tidak peduli. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka itu siapa? Semua orang yang terlibat di dalam bagian-bagian masing-masing yang tidak di dalam Tuhan. Oh, kalau begitu semua orang akan diselamatkan, dong? Iya. Dengan baik, Tuhan tidak peduli siapa engkau. Tuhan tidak peduli masa lalumu. Engkau dapat diselamatkan, dan engkau pasti selamat. Amin. Hanya ada satu persoalan. Ayat 23, ayat 34a dari Lukas 23 ini, dia menyediakan keselamatan, dia mengampuni. Tapi yang kedua, Lukas 23 ayat 40 ini, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Yang kedua, dia menyelamatkan kita, dia mengampuni kita. Sadar tidak bahwa kita ini orang berdosa yang tidak punya hak apapun untuk menerima keselamatan. Itulah sebabnya keselamatan bukan karena perbuatan, hanya anugerah Allah. Hanya anugerah Allah. Memang banyak sekali bahkan penafsiran yang lain. Perbuatan baik juga menyelamatkan. Tapi ingat, perbuatan baik sebaik apa? Ingat, Allah kita sempurna. Jadi untuk diselamatkan harus sempurna. Ada yang bisa?
Ada yang bisa kembali menjadi suci seperti ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa. Kalau ada yang bisa, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Ya. Masih dalam kandungan aja kita itu sudah berdosa. Mengapa? Karena orang tua berdosa. Mama papa bertengkar setiap hari. Anak yang lahir pasti tidak memiliki rasa percaya kepada orang lain. Dia jadi besar jadi apa? Jadi orang yang menolak kehadiran orang lain. Bisa jatuh cinta? Bisa. Bisa menikah? Bisa. Tapi hidupnya selalu menuntut orang lain untuk dirinya. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Maka sesudah itu terjadi lagi. Ya, sudah menikah berkelahi lagi. Punya anak, akhirnya begitu lagi. Inilah dosa keturunan terus menerus. Allah menuntut kita sempurna. Sebab Allah adalah sempurna. Maka tidak ada satu dosa yang bisa menyebabkan kita masuk dalam surga. Tapi ketika kita menerima pengampunan Allah, oleh karena merasa tidak mungkin dalam upaya kita diselamatkan, lalu ayat yang ketiga Lukas 23 ayat 42, ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yang ketiga ini adalah mohon belas kasihan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan semua saudara, semua orang tidak bisa diselamatkan karena kita masuk dalam 5 kategori orang yang berdosa. Tetapi mengapa bisa diselamatkan? Yang pertama cuma satu, terimalah anugerah pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Tapi begitu banyak orang tidak bisa diselamatkan, bukan karena mereka tidak menyadari mereka orang berdosa, terlalu gengsi untuk menerima anugerah Allah. Kok bisa? Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Kok bisa kematiannya itu menyelamatkan saya? Enak sekali. Ya. Saya kan bikin dosa, maka saya harus memperbaiki dosa saya supaya Allah berkenan kepada saya. Tidak bisa saudara. Yang Allah tuntut sempurna. Kamu mau memperbaiki dirimu, tapi sebelumnya bisa diperbaiki yang sudah lewat. Masa lalu bisa diperbaiki? Ada yang bisa perbaiki? Dosa yang pernah dibuat bisa diselesaikan? Tidak bisa. Kita hanya bisa mengubah diri kita hari ini dan masa depan. Yang sudah lewat tidak bisa. Maka tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan kecuali menerima. Bapa, ampunilah mereka. Menerima pengampunan Yesus. Itu sebabnya Yesus mati satu kali, tetapi kematiannya menyelesaikan masalah kita. Kebangkitannya memberikan hidup hantu bagi kita. Kenaikannya ke surga memberikan masa depan yang baik bagi setiap orang percaya. Amin, saudara. Maka keselamatan itu hanya bisa karena kita bersedia menerima pengampunan Allah. Entah dosamu 1 juta atau cuma 1 dosa, sama. Karena Allah tuntut sempurna. Sempurna itu tidak ada yang kurang, harus lengkap. Dan kita tidak mungkin, saya tidak mungkin, saudara tidak mungkin. Ajaibnya ketika Yesus mati, masa lalu yang sudah gelap itu dapat dia perbaiki. Sebab cuma Yesus, tidak ada. Hari ini saya sangat gembira. Mengapa? Karena teks ini memberikan jawaban yang pasti. Ya. Elis bisa diselamatkan Tuhan Yesus? Bisa diselamatkan? Bisa. Pasti diselamatkan? Pasti. Mengapa? Ketika kita bersedia menerima pengampunannya. Oh, saya banyak dosa Tuhan, saya tidak bisa diselamatkan. Tuhan Yesus bilang, mau nggak kau buka hati menerima pengampunan? Cuma Tuhan minta kita terima. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada yang membukakan pintunya, aku akan masuk dan
saja Tuhan cuma minta kita buka. Izinkan Tuhan. Jadi keselamatan dalam kekristenan simpel. Terimalah pengampunan Allah. Enak? Enak. Gampang? Gampang. Tapi mengapa yang gampang Tuhan tidak mau? Mereka lebih suka yang susah. Karena manusia selalu merasa dia masih punya kekuatan. Padahal dengan upaya apapun, ada orang bertapa 5 tahun, 10 tahun supaya dia menjadi orang yang suci. Lalu ujung-ujungnya matanya buta. Karena matanya jadi buta, 10 tahun kan bertapa. Ada yang bertapa dia bimbing saja, terus cuma lihat bimbing, tak makan, tak minum, dia mati. Belum jadi suci dia sudah mati. Nah bisa. Karena keselamatan itu karena kita menerima pengampunan Allah. Oh, banyak sekali dosa saya Pak Pendeta. Tuhan tahu. Ya, emang Tuhan nggak tahu. Ya, Tuhan tahu sejak dari kecil sampai besar. Tuhan tahu semua. Catatannya ada. Makanya dikatakan ada kitab kehidupan mencatat semua. Ya, yang kita lupa pun ada tercatat di situ. Ya, terima pengampunan Allah. Ya. Sadar bahwa tidak mungkin dengan kekuatan kita diselamatkan, dan kita mohon anugerah Tuhan. Maka saudara, sebagai bagian terakhir daripada apa yang disampaikan ini, kita lihat slide terakhir. Orang yang diselamatkan adalah orang yang bersedia menerima kasih Allah. Hanya dalam kekristenan ada statement seperti ini. Saya nggak diterima di keluarga, boleh. Saya nilainya jelek, tidak apa-apa. Saya anak yang paling nakal, oke. Sebutkan alasan-alasan kita, silakan. Tapi Allah katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sekarang Allah memberikan kepada kita ya, tawaran pengampunan. Mau nggak kita terima? Oh Tuhan, tunggu dulu. Saya mau coba berubah supaya saya dapat pengampunan Allah. Mau coba? Silakan. Ya, 1 bulan, oh berhasil berubah. Bulan berikut lebih jahat daripada bulan sebelumnya. Tidak bisa. Itulah sebabnya Nabi Yesaya katakan dalam Yesaya 1:18, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan sudah tahu kok siapa Tuhan. Tapi mau nggak terima pengampunan Allah? Mau nggak terima kasih Allah? Dia akan ubah hidup kita. Langsung tidak. Dia latih kita. Sebab Tuhan nggak suka terima enceng-enceng. Enggak. Tuhan mau anak-anak yang mantap, ya kan? Sehingga dia bisa kasih jempol. Kau ceng-ceng, Tuhan nggak mau ikut engkau. Asalkan engkau isi dulu dompetku. Tuhan nggak mau yang gitu. Tuhan bilang, ikut aku. Ya. Maka akan menjadikan engkau penjala manusia. Ketika engkau jala ikan, dapat ikan. Ya. Kau jual, dapat uang, isi dompetmu. Kan gitu kan? Ya. Tuhan, aku mau ikut engkau, tapi aku mau pulang. Lihat dulu bapakku, mamaku, mau minta izin. Mau bilang enggak. Kalau ikut aku, ikut aku. Keputusan. Ya. Maka inilah ayat yang menjadi pegangan kunci. Tidak berbicara seberapa jahatnya saudara, juga tidak. Kekristenan tidak berbicara tentang usaha saudara untuk menjadi baik. Dalam Injil dikatakan seorang muda datang kepada Yesus dan bertanya, Rabi, apalagi yang harus aku buat supaya aku dapat selamat? Yesus tanya, apa yang kau sudah buat? Banyak. Ya, semua isi hukum Taurat sudah buat. Hebat kali kau, masih muda. Ini calon menantu yang terbaik, ya kan? Udah muda, ganteng, banyak duit. Coba
Kalau ada yang seperti itu, pasti saya bilang sama anak saya Benny. Dia lakukan hukum Taurat. Bukankah ini pemuda yang penuh dengan urapan Allah? Iya kan? Udah saleh hidupnya, ya rajin beribadah, kaya lagi. Oh, kekayaannya luar biasa. Ini Tuhan Yesus bilang apa? Pulang, jual semua itu, ada di sini. Dia pulang, dia mulai nangis. Bagaimana bisa? Aku kan punya ini, punya itu. Bagaimana aku mau tinggalkan mobilku, Maybach gitu, ya kan? BMW. Bagaimana aku mau itu ATM-ku miliaran? Bagaimana? Nggak bisa, nggak bisa. Makanya nggak bisa. Cuma satu yang Tuhan bilang, terimalah pengampunan Allah, sebab dengan usaha kau bisa. Dan orang yang diselamatkan pun tidak ada namanya, karena itu terbuka bagi saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini saya bersyukur sekali, bukan dengan usaha manusia, tapi karena kasih karunia Allah, saya pun dapat diselamatkan, saudara pun dapat diselamatkan. Maka rendahkan hati sedikit hati kita, terima. Haleluya. Baik, tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih. Di minggu Prapaskah, minggu kelima ini, sekali lagi kami diperhadapkan dengan teks firman Tuhan yang berbicara bagi kami. Yesus disalibkan. Ada begitu banyak penjelasan mengapa manusia tidak bisa diselamatkan. Tetapi ada satu alasan bagi Tuhan untuk menyelamatkan. Ketika orang membuka hati, mau menerima sesuatu yang bagi dunia ini terlalu mudah. Dan Tuhan buat seperti itu karena manusia tidak ada cara untuk dapat berjumpa dengan keselamatan. Yaitu engkau sendiri berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Engkau menawarkan pengampunan. Dan kami sekarang menerima. Terima kasih. Terpujilah namamu. Berkatilah semua jemaatmu di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Karena Tuhan, engkau selamatkan kami dan engkau proses bentuk kami, supaya kami menjadi anak-anak yang kuat, kokoh, menjadi kesaksian. Bukan yang cengeng, yang lembek, yang tidak kuat, tetapi engkau menolong kami. Terima kasih. Yang sakit, Tuhan lawan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan lawan, Tuhan datang, Tuhan ajarkan cara untuk menemukan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak yang akan mengikuti ujian Tuhan berkati, sehingga mereka dapat berhasil dan masa depan mereka diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga yang dalam pergumulan, berikanlah jalan keluar. Terima kasih. Kebutuhan-kebutuhan khusus Tuhan kirimlah berkah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk firman-Nya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu.